Hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan, karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data tuh arsip. Kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo. Di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata, dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu. Pasti itu ingat. 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya, yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi, yang kebetulan dosen pembimbing saya juga ini. Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan, ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Itu satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek
secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama, ya, di lembar-lembar ya pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan nih, Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambahan, silakan. Lanjut. 5 menit ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor doktor ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau ijazah bukan asli. Iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu. Kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan, habis perkaranya, nggak akan ruwet. Sini semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Berita terbaru bilang hilang ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan, karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwe, akhirnya rebutan masuk ke sini. Surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu. Satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi. Untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama kita di depan hukum. Terima kasih. Jadi kami datang ke sini teman-teman, bapak-bapak dosen mungkin hadir di UGM ini bukan untuk menuduh, tapi untuk bertanya mana ijazah asli Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pegang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM, sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD SMP dididik SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar, dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes, betul nggak? Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor, punten maaf Pak, kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini, apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat-sangat bisa dipercaya. Karena apa? Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data tuh arsip, kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong, betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA, tolong berikan bukti bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM, jurusan apa di UGM, dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM. Kalau memang betul dia lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman kuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman, Pak. Kayak penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan masuk satu lawan satu orang itu lawan 5 orang, emak-emak nggak akan menang emak-emaknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik, bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat, yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi media yang mau bertanya, wartawan silahkan, kita buka pertanyaan. Wartawan silakan. Lembaga pendidikan dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. Ini gimana tanggapannya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan informasi publik tetapi tertahan oleh birokrasi di dunia pendidikan, ini gimana tanggapannya? Ya, jadi itu juga yang membuat heran ya bagi kita. Jadi UGM dalam hal ini sampai saat ini tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi.
Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika kita mundur lagi ke belakang, pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal, Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru, sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM. Dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM. Ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini. Dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu, yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir. Untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Tadi terkait dengan transparansi keterbukaan publik tadi ya. Dunia pendidikan khususnya Pak. Dunia pendidikan khususnya ya. Dan wabil khusus lagi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Kalau saya tidak akan peduli ya narasi ya. Kalau narasi orang bisa aja bilang hilang, bilang itu, bilang ini. Cuma kepada pihak UGM ini karena permintaannya sudah publik sifatnya ya. Jadi bukan pribadi lagi. Bahkan sudah nasional ya. Satu permintaan kalau saya mewakili ya. Coba dibuka di bagian yudisium atau di bagian mana saja kemahasiswaan, tapi biasanya di yudisium karena lengkap dari semester 1 sampai semester 8 tuh ada data mahasiswa. Satu hal, coba tolong tunjukkan kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus bergelar insinyur, tolong satu dibuka di mana dan kapan beliau melaksanakan kuliah kerja nyata. Itu saja cukup. Yang lain saya tidak akan mempedulikan. Tolong dibuka di mana, kapan, di mana itu maksudnya lengkap, biasa dusunnya apa, kelurahan atau desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Kalau kuliah kerja nyata tuh rata-rata 3 bulan Pak. 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Kalau luar Jawa 2 bulan, kalau dalam Jawa 3 bulan. Ada 3 sampai 4 SKS. Tolong buka aja itu. Buka itu di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata. Dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu. Pasti itu ingat. 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya. Yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi yang kebetulan dosen pembimbing saya juga dulu. Jadi itu aja, yang lain saya tidak peduli masalah ijazah hilang, ijazah asli, ijazah palsu. Kalau memang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kehutanan, entah jurusan apa saya nggak tahu karena beliau nyebut jurusannya teknik kayu, tapi katanya tidak ada teknologi kayu. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peduli jurusannya. Tolong dibuka, diberitahu itu tadi KKN-nya, kuliah kerja nyatanya di mana dan kapan, lengkap desa, kecamatan, kabupaten. Itu aja. Terima kasih.